Nah, dalam hitungan 3 kita akan buka bersama ya. Yang di sebelah kiri teman-teman cast, yang di sebelah kanan jajaran filmmaker, akan kita buka bersama. Belum boleh ngintip dulu. Ya, sekarang pemain juga baru melihat official poster ini ya. Baik, ini dia official poster dari film Sihir Pelakor. 1, 2, 3. Silakan ditarik, dibuka. Iya, dibuka keluar. Oh, ini dia official poster dari Sihir Pelakor. Mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana tadi lihat trailernya? Ya, itu baru sebagian kecil yang bisa kita tampilkan, ya kan? Dan dari situ kita bisa membayangkan ya betapa film ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa nonton, untuk kita bisa mengerti bagaimana gendam Prabowo Pandito atau Sihir Pelakor ini bisa merusak atau mengganggu sebuah keluarga yang harmonis, dan yang bekali mungkin diri kita, bentengi diri kita agar kita bisa menjaga keluarga kita agar terhindar dari. Jadi ini primadona kita hari ini emang pelakor kan kayaknya. Ya kan? Ya, nanti ada mungkin hari ini masih boleh lah senyum-senyum ya Amarini sang pelakor, tapi mungkin nanti kalau setelah menonton Anda akan siap-siap untuk mulai berpikir bagaimana bisa mencubit dia. Ya, tapi anyway, jadi di sini kenapa saya jadikan ini sebuah karya, karena begini, horor itu begitu banyak berseliweran di bioskop. Bisa satu minggu kadang-kadang ada 3 judul, kadang-kadang bisa sampai 3 judul. Jadi bisa dibayangkan, dan begitu banyak horor yang memang menjadi sebuah fiksi, menjadi sebuah karangan. Ya memang sosok horor itu memang lebih mudah ya ditampilkan, karena imajinasi setiap orang juga bebas-bebas saja gitu tentang sosok horornya. Tapi di sini sejak saya mengangkat petaka Gunung Putih, ataupun sebetulnya dulu juga Keramat pun, itu sebetulnya berdasarkan peristiwa yang terjadi nyata yang kita coba jadikan sebuah film. Kemudian di Petaka Gunung Gede yang kita ada podcastnya, ada penceritaan, ada tokoh asli yang menjadi narasumber. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita juga melihatnya itu nyata gitu. Jadi kalau nonton film horor kebanyakan kita kayak menyaksikan sebuah tontonan saja, sebuah peristiwa yang bukan kita alami. Tetapi dengan menyaksikan film ini, Sihir Pelakor, kita akan bisa dibawa gitu menjadi bagian dari emosi ataupun rasa yang dialami oleh kita. Ini yang membuat saya merasa bahwa ini beda. Horor yang seperti inilah yang akan membuat kita lebih seram, lebih mencekam. Tapi di samping itu juga kita mendapatkan pembelajaran. Di sini mungkin kalian bisa melihat jajaran cast kita agak berbeda dari film horor-horor kebanyakan. Ya, mungkin itu juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kalian untuk menonton film ini, bahwa ini bukan horor biasa gitu. Ini horor yang castnya juga merasa bahwa menjadi bagian dari karya ini ada hal yang lebih yang bisa kita berikan kepada penonton. Itu yang akan kita sampaikan pada nanti tanggal 31 Juli. Jadi bersiap-siaplah dari sekarang untuk mengikuti perjalanan Sihir Pelakor ini. Kita di Rotterdam Film Festival karena kita di sana bulan Februari 2025 untuk Sehidup Semati. Jadi ternyata berbuah hasil,
dan seneng banget bisa kerja sama Jen Alfa biar aku belajar banyak. Kamu sih gini. Oh, Jen Alfa. Kira lo masih di bawah, kira apa? Seneng banget bisa kerjasama dengan Vita kita dan juga Mbak Vita. Terima kasih udah diizinkan. Aku tahu ini bukan hal yang gampang dan challenging banget untuk memerankan Rini, dan mudah-mudahan aku juga selama kita pemutaran film dan promo, mudah-mudahan aku selamat. lumayan parno dan takut, cuman aku percaya Star Vision akan melindungi. Akan dijagain ya. Aku juga masih kaget karena ternyata pelakornya di highlight. Dan nggak mau juga terlalu banyak ngomong karena biar misterius dan biar teman-teman bisa nonton di tanggal 31 Juli dan mungkin beberapa hari sebelumnya saat kita premiere. Ini saatnya Vita berbicara karena ini sudut pandang dari Vita, sudut pandang dari anak yang menjadi korban, dan supaya menurut aku Rini dan Pak Su ini adalah contoh korban-korban mabuk asmara ya. Mabuk asmara. Bener asmara. Sama aku mohon maaf mesti pamit karena ada pekerjaan syuting yang harus dikejar. Jadi semoga sukses untuk press conference-nya. Makasih untuk Pak Parwes, untuk Mas Bobi dan seluruh cast dan kru yang bertugas untuk film ini. Aku senang banget ada di film ini dan dimohon perlindungannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Pertama kali aku tuh langsung tertarik banget karena menurut aku karena menurut aku kan suka banget film horor ya, dan aku nonton banyak banget film horor, tapi ini salah satu film horor yang ceritanya beda banget dari film-film horor lainnya. Terus juga pas aku tahu aku dapat peran Vita, aku merasa wow, aku punya tanggung jawab yang sangat besar sekali, dan ini juga cukup challenging buat aku karena ini film horor pertama aku. Terus juga aku harus memerankan Kak Vita, jadi itu tanggung jawab yang sangat lumayan berat buat aku dan challenging. Tapi aku super excited sama hasilnya nanti, dan aku juga berharap film ini gak cuman sekedar film horor yang kalian tonton, tapi juga film yang punya makna khusus, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat semua. Yes, itu dia Leona. Tapi kita pengen tanya juga nih. Mas Bobi, this is my first movie sama Mas Bobi. Kalau Pak Parwes sudah terakhir 10 tahun yang lalu, dan itu juga 10 tahun yang lalu saya nggak main film layar lebar. Dan pertanyaannya bagus tadi, kenapa sih pelakor? Saya bukan penggemar film horor juga, bukan genre yang saya kejar juga sebagai aktor. Saya lebih senang komedi action atau drama yang menghasilkan duitnya di YouTube. Ya betul, ya jujur aja gitu. Kenapa ini? Satu itu tadi yang udah diceritakan bahwa ini bukan seperti horor yang biasa. Selain dari kisah nyata, saya tertarik ada sisi dramanya lebih besar daripada horornya. Jadi dicampur itu, ini jadi hal yang menarik gitu di cerita itu. Jadi bukannya sombong, tapi memang saya suka dengan cerita ini. Saya terimalah tawaran dari Star Vision, dan cast-castnya juga salah satu fans saya juga, idola saya juga, Marcella Zalianti. Terus juga ada Alfi Afandi, salah sahabat saya, jadi saya susah nolaknya, makin susah nolaknya. Dikepung teman-teman ya sebenarnya. Terus ternyata pemeran utama wanitanya anaknya Mbak Nola juga, sahabat saya, jadi makin gak bisa nolak juga. Ya itulah. Yes, tapi ini akan menjadi berarti ini akan comebacknya ke industri film bersama dengan Star Vision. Bisa dibilang nextnya akan ada karya-karya lagi dari Bang Fatir untuk di film bersama dengan Star Vision kan? Ya insya Allah, karena saya tegang juga nih bisa nggak mainin main layar lebar lagi gitu kan. Karena kan sangat beda ya Pak Parwes ya.
Mas Bobby untung di sini sabar ngadepin saya yang terlalu sinetron. Enggak sih, bagus banget Mas. Luar biasa. Mantan layar lebar. Tapi sekarang kamu layar lebar. Tepuk tangan dong untuk Bang Fadil. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Semoga Allah ridho kepada kalian semua. Allah kabulkan hajat kita semua insya Allah. Terima kasih banyak buat orang tua saya, Opa Roes, Mr. Bobby, kakak itu, dan semua orkes yang saya idolakan di sini. Ada yang kakak kelas saya, ada Kak Indra Wirowo, kakak Fatir, kakak kelas. Alih kulihal, berbicara masalah film ini ya. Tadi Om Paru sudah bilang bahwa ini film sangat dekat dengan kehidupan kita, yes. Yes, it is. Pelakor begitu banyak beredar di antara masyarakat kita ini. Dan sihir, apakah ada? Iya. Kalau kalian nggak percaya, ada berapa muslim yang tidak percaya dengan sihir? Silakan, saya sarankan buka tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain, bahwa Rasulullah SAW pernah disihir, pernah disantet. Hadar Rasulullah pernah disihir, disantet. Ada tamengnya, ada. Baca kitab tersebut, dan di sini ini adalah Al-Quran lebih dari 75% isinya adalah sejarah yang untuk kita pelajari dan tidak terulang. Di sini kami menggambarkan sebuah sejarah, sebuah story yang agar tidak terjadi dan terulang kembali, dan menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa rumah tangga kita semua mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tabengkan dirimu, kuatkan dirimu dengan mendekat kepada Zat yang Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih Bang Alfi. Jadi memang pemirsa Ustaz Ahmad tidak perlu pendalaman ya, karena Sebentar, ini mau ngobrol juga nih. Tolong Pak Marwes ya, kami itu ya tolong ya. Kenapa Ustadz dulu sih? Saya aktor dulu banyak loh perannya. Iya. Kita bikin tatoan gitu jadi preman. Bingung Bang. Udah ada. Bang Alfi, terima kasih untuk Bang Alfi. Kita ke masih. Terima kasih kedatangannya, terima kasih atas supportnya. Teman-teman menjadi saksi pertama yang menyaksikan trailer ya, Mas, yang ini, dan juga poster. Jadi waktu pertama kali saya ditawarin film ini, saya ditelepon sama Bapak sebenarnya. Ya. Seperti teman-teman juga tahu, mungkin saya udah beberapa kali kerja sama Star Vision dan selalu happy kerja sama dengan Pak Marwes. Saya ditelepon dan Bapak bilang bahwa ini ceritanya bagus banget gitu. Ini bukan cuma sekedar horor yang der doang gitu, tapi basic dramanya kuat tentang family gitu. Sesuatu yang saya sudah lama tidak bikin dan saya sangat senang gitu bikin family drama gitu. Apalagi waktu itu disebutkan bahwa penulisnya Mbak Upi juga gitu, salah satu tokoh film yang saya kagumi. Terus saya dikirim skenario, saya baca, dan memang ceritanya sangat-sangat bagus, sangat-sangat mengharukan. Perpaduan antara cerita mistis tapi juga kental dengan drama yang kuat gitu, drama family yang kuat gitu. Terus saya mulai melakukan riset, saya ngobrol sama Mbak Vita, saya ngobrol sama Mas Fajar. Semakin banyak hal menarik yang ditemukan gitu, semakin banyak hal-hal menarik yang ketika digali ada angle-angle yang mungkin saya bisa bilang nggak saya temukan di beberapa film horor yang pernah saya buat gitu. Terutama yang mungkin menarik adalah sebenarnya angle ini ya Pak, mungkin ya, bahwa kadang kita lupa bahwa dalam setiap keluarga yang berpisah atau perselingkuhan ayah ibu itu yang jadi korban bukan cuma ibu atau bukan cuma istri, tapi juga anak gitu. Terus saya merefleksi bahwa saya banyak banget punya temen yang ayah ibunya pisah dan anaknya memang sangat menjadi korban gitu. Entah orang tuanya tahu atau tidak gitu, memang si anak-anak ini pada akhirnya mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan baik secara psikologis dan macam-macam gitu. Dan nah, ini juga menurut saya salah satu sudut yang menarik yang mau kita angkat di sini, bahwa jangan lupa ketika ada perselingkuhan, anak itu jadi korban juga gitu. Terus saya nonton podcastnya juga yang saya tonton 3,5 juta penonton, yang luar biasa Mas Fajar.
udah banyak yang nonton, dan memang surprisingly ceritanya menarik banget dari Mbak Vita. Kayak banyak hal-hal mistis yang kadang-kadang saya juga nggak paham bagaimana dunia sihir bekerja. Yes. Tapi semakin belajar semakin menarik gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama Bapak, kira-kira filmnya mau dibikin seperti apa ya Pak? Kita horor jedor-jedor atau lebih ke psikologi ya Pak ya? Karena ini kan menarik banget sih ngomongin soal Mbak Vita dan peristiwa yang dia alami pada saat dia remaja gitu. Baju ini Petaka Gunung Gede. Iya. Karena menurut saya Petaka Gunung Gede punya cerita yang unik dan kuat, dan saya rasa di Sihir Pelakor ini pun sama. Ada hal yang bisa kita ceritakan yang lain yang tidak ada di film horor yang lainnya tentunya. Dan menurut saya film Sihir Pelakor ini sangat penting karena itu ada bekal yang benar kata Pak Pares yang kita bisa lindungi loh keluarga sayang kita dengan bekal yang kita dapat dari film ini gitu. Dan Upi emang keren banget sih kalau nulis skenario. Yes. Dan ya pokoknya nanti kalian bisa lihat di filmnya. Siap, terima kasih Pak Witu. Dia semua. Pertama-tama sih pengen ngucapin makasih untuk Pak Parwes sama Star Vision ya, bahwa film layar lebar ini juga seperti visi misi RJL dalam setiap podcast gitu. Jadi yang kita sajikan adalah horror dan Toy Story, ada budayanya gitu, bahwa yang kita angkat bukan cerita karangan atau rekayasa gitu. Yeah. Jadi memang berdasarkan kisah nyata fenomena yang dialami oleh narasumber. Dan untuk kisah Sihir Pelakor ini sendiri, waktu itu kenapa saya namain Sihir Pelakor gitu, karena memang luar biasa sekali apa yang dialami sama Mbak Vita gitu ya, bahwa seorang anak wanita, gadis pertama gitu, yang harusnya kekasih pertamanya adalah ayahnya, tapi justru si kekasih pertama inilah yang menghancurkan dirinya gitu, bahwa kehidupannya jadi berubah total gitu. Dan ternyata bukan hanya itu, justru ada hal lain gitu ya, seperti sihir yang dipakai dalam fenomena kehidupan yang dialami sama Mbak Vita gitu. Jadi pas saya pertama kali mendengar itu, wow, luar biasa banget gitu. Untungnya mungkin nanti Mbak Vita bisa lebih detail, dan hal-hal yang belum ada di podcast itu ada di film terbaru nanti gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi seperti dimensi yang berbeda lah dalam melihat Sihir Pelakor ini.